Mungkin sedikit perkenalan, nama saya Teguh Varianto, saya dari Politama Propindo. Kami adalah salah satu produsen terbesar polipropilen di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1993 dan kita mulai berproduksi pada tahun 1995 dengan merek dagang Masplen. Lokasi kami berada di Balongan, berdekatan dengan Pertamina RU6. Sebagai penghasil bahan baku kami yaitu propilen. Kami menggunakan teknologi proses terbaik di dunia yaitu Speripol dari LyondellBasell, memiliki visi menjadi produsen polipropilen terkemuka, tangguh dan dinamis di Indonesia dengan orientasi kuat terhadap kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan. Mungkin sedikit perkenalan mengenai polipropilen ya. Kami adalah penghasil polipropilen dalam bentuk pelet dan granul seperti terlihat pada gambar ini dengan kemasan 25 kg. Nah, polipropilen ini adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat ya produk-produk plastik. Antara lain kemasan plastik, film, kemudian cup plastik, tas belanja, kemudian juga perlengkapan medis seperti masker, lalu tekstil ya dan karung plastik dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit informasi mengenai industri polipropilen di Indonesia. Kebutuhan polipropilen di Indonesia tahun 2001 itu hampir 2 juta ton per tahun, di mana di Indonesia hanya ada 3 produsen polipropilen, yaitu Politama, Chandra Asri, dan Pertamina. Dari ketiga produsen itu baru bisa mensuplai sebesar 53%. Artinya 57% lagi produk masih disuplai dari produk-produk impor. Nah, karena itu peluang peningkatan pasar masih sangat terbuka luas, sehingga kami juga melakukan peningkatan layanan untuk menjadi salah satu keunggulan dibandingkan dengan produk impor. Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0 ya, di mana kami juga sudah menerapkan ya industri 4.0 dalam proses di tempat kami gitu ya. Artinya memanfaatkan Internet of Things, artificial intelligence, dan juga disupport dengan hardware seperti GPS, RFID, sehingga seluruh sistem terintegrasi secara online. Lalu dengan Masplen Digital World, kami juga mengarah kepada masyarakat 5.0 ya, di mana kalau sebelumnya kita tahu bahwa terjadi disrupsi gitu ya, bahwa manusia ini akan tergantikan oleh robot, artinya kebutuhan untuk pekerja menjadi berkurang gitu ya, tapi di masyarakat 5.0 ini justru manusialah yang memanfaatkan teknologi untuk dapat menciptakan hidup yang lebih berkualitas. Antara lain yang tadinya overload gitu ya menjadi terorganize dan lebih menjadi produktif gitu, terus juga terconnected dan yang ini lagi dapat juga bekerja sama tanpa batas gitu ya, karena dengan bantuan network artinya dapat bekerja sama walaupun dengan lokasi yang berbeda-beda gitu. Nah, ini bagaimana peranan digital dalam customer journey gitu ya. Dari mulai terbentuknya awareness, kemudian consideration, purchase, retention, sampai dengan menjadi advokasi. Ini beberapa seperti yang tadi Pak Rianto sempat sampaikan juga ya, ada beberapa touch point yang juga dalam bentuk digital gitu, seperti education content, kemudian juga ada virtual exhibition. Mungkin masih di slide sebelumnya ya Pak. Kemudian juga melalui email campaign, sosial media, website, dan setelah convert yang menjadi purchase, kita juga ada online sales, juga disupport dengan logistik management system dan online order information. Tak lupa juga ada loyalty program dan promotion, ini juga sebuah program kolaborasi antara online dan offline gitu. Dan selanjutnya pada pengelolaan data pelanggan ya, kita juga menggunakan teknologi customer relationship management. Nah, ini adalah gambaran digital marketing untuk B2B yang kami lakukan gitu ya. Jadi yang pertama kita perhatikan mengenai easy buying process. Artinya kita memberikan kemudahan kepada para pelanggan kita untuk melakukan pembelian gitu ya secara online. Kemudian juga mengenai digitalization service. Artinya kita memberikan layanan-layanan digital termasuk customer service yang dikemas juga dalam versi digital.
Dan juga ada marketing activation, ini adalah marketing yang kolaborasi ya antara offline dan online, karena kita juga masih memerlukan kegiatan yang dilakukan secara offline untuk tetap menjaga kedekatan dengan para pelanggan kita gitu. Nah, ketiga ini semua yang akan memunculkan, yang menumbuhkan customer experience yang nantinya juga tentunya akan meningkatkan customer loyalty dan satisfaction. Kemudian dalam proses digital marketing kami juga melakukan data mining ya, artinya dari seluruh proses yang terlibat dengan pelanggan gitu ya, kita mengambil seluruh datanya yang nantinya akan kita kelola dengan memanfaatkan machine learning dan artificial intelligence untuk nanti dapat menghasilkan ya marketing strategi yang untuk menentukan segmenting, target, dan juga positioning. Nah, dari kedua itu yang nantinya akan tentunya berpengaruh kepada peningkatan penjualan kami. Nah, tak lupa juga mengenai digital marketing, kita juga melakukannya melalui konten edukasi gitu ya, melalui sosial media, di mana seperti kita ketahui bahwa kami berada di industri plastik. Belakangan ini banyak sekali yang beredar bahwa isu-isu negatif tentang plastik. Nah, inilah yang harus kita luruskan gitu ya, bagaimana plastik ini sebenarnya memiliki kontribusi positif yang cukup besar gitu terhadap kehidupan manusia. Bahkan kalau bisa dibilang manusia tidak bisa hidup tanpa plastik sebenarnya gitu. Nah, edukasi inilah yang harus kita terus gaungkan gitu ya di sisi masyarakat gitu ya, melalui sosial media yang tentunya akan mengangkat brand awareness dan juga society awareness di masyarakat. Dan nanti ujungnya adalah bahwa kita juga berperan menjadi terhadap edukasi terhadap masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat melalui mungkin program sirkular ekonomi dan lain sebagainya. Oke, ini adalah gambaran transformasi digital yang telah kami lakukan. Jadi kami melakukan transformasi digital ini sejak tahun 2017 kita pilih, yaitu melalui yang pertama mengenai distribusi produk, yaitu menggunakan aplikasi yang kita sebut Truck Management System. Kemudian selanjutnya bagaimana kita memberikan customer self-service, artinya customer dapat mengakses ya seluruh data order, informasi sampai dengan tracking pembeliannya melalui aplikasi yang kita namakan Online Order Information. Tak lupa juga kita juga memanfaatkan transformasi digital untuk kepentingan internal, intinya untuk sistem administrasi, approval order, invoicing, dan tax itu juga kita manfaatkan menggunakan transformasi digital. Lalu pada tahun 2021 kami meluncurkan layanan online sales, di mana kami adalah produsen petrokimia pertama di Indonesia yang menyediakan layanan secara online. Nah, pada tahun 2021 ini juga kami meluncurkan layanan yang kita namakan Masplan Digital World. Ini adalah kemasan layanan digital kami yang dikemas dalam versi digital gitu. Nah, next-nya juga akan terus dikembangkan layanan digital ini. Seperti pada tahun ini kita melakukan pengembangan terhadap customer relationship management. Kemudian juga tahun ini dan tahun 2023 kita akan menyempurnakan ya warehouse management system dan truck management system menjadi integrated logistic management system. Ya, ini gambaran mengenai Masplan Digital World di mana seluruh aplikasi dan layanan sistem kita yang berbasis digital itu terkoneksi satu sama lain gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan next-nya akan bertambah gitu aplikasi atau layanan-layanan yang kami kemas secara digital. Ya, ini adalah gambaran mengenai online sales ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kami adalah perusahaan petrokimia pertama yang menyediakan fasilitas penjualan secara online. Kemudian online sales ini juga selain menyediakan layanan untuk bertransaksi online, ini juga membantu proses administrasi ya menjadi lebih efisien. Jadi yang sebelumnya kami lakukan input ya order melalui sistem perusahaan kami gitu, saat ini dengan menggunakan online sales otomatis order akan masuk langsung ke sistem perusahaan gitu. Jadi akan terjadi juga efisiensi dan produktivitas yang akan meningkat. Ini adalah yang tadi saya sebut sebagai customer self service gitu ya, di mana pelanggan saat ini bisa mengakses seluruh informasi ordernya, kemudian juga dokumen kontrak dan sampai dengan tracking pengiriman secara online.
Terus juga dapat mengakses atau mendownload langsung dokumen invoicing dan teks yang kita kemas secara digital. Nah, saat ini juga yang baru saja diimplementasikan yaitu surat jalan yang juga dapat diakses dan secara digital. Selain itu, dari sisi internal yang tadi juga saya sudah sampaikan bahwa efisiensi juga terjadi dengan online order approval dan juga ada konfirmasi pembayaran yang menggunakan sistem online. Ini adalah mengenai Integrated Logistic Management System, di mana penyempurnaan pengelolaan distribusi dan penyimpanan produk secara terpadu gitu ya melalui pengembangan sistem TMS dan WMS gitu ya. Kalau kita lihat, jadi di sini terkoneksi antara online sales, jadi pada saat melakukan pembelian otomatis akan terbentuk sebuah delivery order gitu ya. Nah, ini juga akan terkoneksi dengan transporter. Transporter ini adalah pihak ketiga yang menyediakan truk untuk pengiriman di tempat kami gitu. Jadi sudah otomatis akan mendapatkan alokasi truk dari transporter gitu ya. Nah, secara otomatis juga delivery order yang sudah masuk akan mendapatkan produk allocation dari warehouse management system gitu. Jadi selain armadanya, produknya juga akan direkomendasikan oleh sistem gitu ya. Nah, setelah truknya terverifikasi, ini jadi di gate plan kita itu sudah security kita sudah menggunakan gadget untuk melakukan verifikasi truk mengenai kelayakannya, mengenai keadaan kondisinya gitu ya. Nah, pada saat sudah terverifikasi, nah otomatis juga akan mendapatkan perintah untuk menuju ke loading location gitu ya. Jadi kita memiliki sekitar 28 loading bay ini yang nantinya akan otomatis diarahkan truk ini akan kepada gate loading bay nomor berapa gitu ya. Dan WMS juga akan memberikan perintah kepada operator ya, operator forklift kita tentunya untuk mengambil produk-produk yang sudah dialokasikan gitu. Jadi otomatis operator forklift kita akan mengambil di lokasi yang sudah ditentukan untuk diantarkan ke lokasi loading truknya. Nah, dari sisi warehouse management system juga pada saat production planning, kemudian receiving product, ini juga sudah sistem menentukan gitu ya, di mana lokasi produk itu diletakkan. Jadi pada saat operator hanya tinggal menerima perintah untuk relocation produk yang sudah diatur oleh sistem gitu. Nah, kemudian setelah proses loading, ini juga dilakukan product loading verification oleh checker ya. Lalu setelah itu dilakukan penimbangan, verifikasi, dan pengiriman. Nah, setelah truk ini keluar dari plan kami, gitu ya, nah otomatis sistem akan memberikan notifikasi ke pelanggan bahwa produknya yang di order sudah dikirim, gitu ya, dan mereka dapat melakukan online tracking, artinya sampai dengan rute perjalanannya mereka dapat pantau gitu ya, sampai dengan nanti saat truknya sampai di pelanggan gitu ya, kita juga sudah melakukan geotagging. Jadi kita tandakan semua gudang-gudang pelanggan kita. Jadi pada saat truk itu masuk ke area itu, otomatis sistem akan memberikan notifikasi juga ke pelanggan. Nah, itu juga akan dilakukan secara digital penerimaannya. Jadi pada saat truk masuk, ya driver akan memberikan QR code yang sudah kita sampaikan, nanti bertemu dengan PIC gudang dari pelanggan kita untuk memasukkan semacam kode OTP gitu ya, bahwa delivery-nya sudah diterima. Jadi sudah mendapatkan surat jalan digital yang di-approve oleh pelanggan. Nah, ini mengenai Customer Relationship Management yang juga kita kembangkan pada tahun ini, di mana pengolahan data dan suara pelanggan ini kita olah secara terintegrasi, di mana dapat menciptakan strategi dan rekomendasi yang tepat terhadap segmen pelanggan gitu ya. Kemudian juga bagaimana penetapan target yang lebih terarah dengan pemanfaatan data dari proses-proses transformasi digital yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Jadi banyak data-data yang kita ambil, yang kita kelola, yang nantinya untuk pengembangan strategi, kemudian juga penetapan target.